Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, berita terupdate tentang orang yang mengkeroyok Ade Armando di tengah-tengah aksi, dan ternyata kemudian sebelum terjadi pemukulan pengeroyokan kepada Bung Ade Armando, itu beliau terlibat cekcok dulu dengan seorang ibu-ibu ya. Dia lantang, si ibu itu mengatakan, sadar kau, ini bulan puasa, buzzer. Sadar kau, sadar bulan puasa. Buzzer aja, sadar bulan puasa lo. Buzzer, bulan puasa. Sadar kau, sadar bulan puasa. Buzzer aja, sadar bulan puasa lo. Saya nggak ngerti itu apa sih artinya buzzer itu, dan siapa itu buzzer. Apakah yang dibayar oleh pemerintah untuk kemudian bersuara, atau orang yang menggunakan akalnya untuk bersuara tanpa dibayar oleh siapapun? Saya juga sering dikatakan oleh orang lain sebagai buzzer. Iya, saya menjadi buzzer bagi saya sendiri, saya menjadi buzzer bagi pikiran saya sendiri, saya menjadi buzzer bagi hati nurani saya sendiri. Apa yang saya ucapkan itu murni, yang kemudian hasil perenungan pikiran saya dan hati nurani saya, bukan perenungan orang lain, apalagi disuruh orang lain, apalagi dibayar orang lain. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa saya buzzer pemerintah, itu silahkan, hak ente. Tapi itu tentu salah total, karena faktanya saya yang kemudian juga sering dikatakan sebagai buzzer itu bukan karena bayaran. Bayaran saya itu kemerdekaan pikiran saya. Bayaran saya itu cukup ketenangan hati saya ketika sudah berbicara melihat persoalan. Lihat tuh, di fotonya ada tuh seorang ibu-ibu yang kita lihat ekspresi mukanya. Kayaknya si ibu ini yang sebelumnya berantem dengan Ade Armando. Hingga kemudian tuh ada seorang pria yang pakai topi yang katanya menurut informasi dia orang yang pertama kali pukul Ade Armando. Dan di beberapa video juga ada pria berpeci putih yang mencoba kemudian memukul Bung Ade Armando. Artinya apa? Jelas ini kelompok kanan, bukan mahasiswa. Bahkan di detik ini diinformasikan mahasiswa itu mencoba untuk melerai, tetapi kemudian tidak terbendung. Akhirnya terjadilah kemudian pengeroyokan sampai Bung Ade Armando itu hampir ditelanjangi, celananya diperosotkan. Ini jelas. Yang harusnya sadar itu yang ibu-ibu yang ngomong itu, yang sadar itu seharusnya orang-orang yang ngeroyok itu. Yang sadar itu seharusnya ente-ente yang tidak punya akal sehat, sudah kehilangan, yang adanya kebencian. Kacau sekali ya. Saya baca nih beritanya, dan alhamdulillah beberapa orang yang terindikasi memukuli Bung Ade Armando itu sudah diamankan oleh aparat kepolisian ya. Kita baca dari Detik News. Polisi tangkap sejumlah orang terkait pemukulan Ade Armando di DPR. Polisi menangkap sejumlah orang terkait pemukulan dosen Universitas Indonesia UI Ade Armando. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah orang tersebut. Ada sejumlah orang yang diamankan, tapi masih kita pilih-pilih dahulu, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Julpan. Julpan sebelum merinci beberapa banyak peserta demo yang ditangkap polisi, namun ia mengatakan tidak semuanya yang ditangkap adalah pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando. Masih kita pilih-pilih, yang melempar, yang melakukan pemukulan tidak semua terkait Ade Armando, tetapi ada juga provokator, imbu Julpan. Saat ini sejumlah orang tersebut diamankan di Polda Metro Jaya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku. Sebelumnya diketahui Ade Armando menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Dia mengalami luka cukup parah. Kita lihat pemukulannya cukup melukai korban, Ade Armando, karena lukanya cukup parah, karena terlihat celananya diturunkan, kata Julpan. Julpan belum mengetahui pasti pemukulan yang dialami Ade Armando. Dia mengatakan saat ini korban sudah diberi perawatan, sehingga dilakukan pertolongan oleh kepolisian, diselamatkan, sekarang ini dilakukan perawatan. Dia mengatakan Ade Armando diduga dipukuli sekelompok orang di tengah masa aksi. Dia mengaku belum mengetahui motif pemukulan terhadap Ade Armando. Ade Armando betul tadi mengalami pemukulan oleh sekelompok orang yang ada di dalam kegiatan aksi. Jadi yang perlu ditegaskan, pemukulan itu bukan oleh petugas, ucapnya. Kita belum tahu motif dia dilakukan pemukulan, tambahnya. Satu kali lagi, padahal sebelumnya Ade Armando itu mengeluarkan statement mendukung gerakan aksi mahasiswa terkait penolakan isu atau wacana 3 periode Presiden Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Miris ya, ini sangat miris sekali. Saya yakin si ibu-ibu itu apakah sedang berpuasa enggak? Yang memukuli Ade Armando itu umat Islam atau bukan? Sedang berpuasa atau bukan? Kok bisa-bisanya sampai melepaskan keimanan, melepaskan kesucian bulan puasa hanya karena membenci Ade Armando? Jujur, saya pribadi ada beberapa hal, beberapa statement Ade Armando yang saya juga kadang-kadang tidak sepakat. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan dengan cara seperti itu, apakah manusiawi? Apakah dia punya iman? Apakah bisa dikatakan bahwa mereka sedang berpuasa? Enggak. Mereka tidak sedang berpuasa. Batal puasanya. Emosi dia tuh. Kurang ajar itu namanya. Dan saya harap aparat kepolisian benar-benar tegas menindak provokator aksi ataupun orang yang memukuli. Karena jelas ini akan sangat mengotori. Dan ini kemudian bisa jadi pelajaran satu kali lagi bagi mahasiswa atau siapapun itu yang akan aksi demonstrasi. Agar bisa memperhatikan masa aksi, jangan sampai ada penyusup di sana. Harus benar-benar bisa dikoordinasi, dikoordinator oleh korlapnya. Agar tidak terjadi kemudian kejadian seperti yang tadi kita saksikan sama-sama yang begitu miris. Padahal satu kali lagi, apa yang diharapkan oleh mahasiswa itu sudah diwujudkan, sudah dikabulkan oleh DPR, sudah menemukan titik kesimpulan. Tetapi setelahnya terjadi keributan. Ini jelas. Ada siapa ini di sana? Ada siapa? Oke. Itu berita terupdate ya. Kita akan kemudian terus update beritanya. Yang jelas sekarang Bung Ade Armando sedang dirawat karena cukup parah lukanya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dan orang yang memukulinya benar-benar diproses oleh aparat kepolisian. Hukum di penjara. Provokator juga sama. Tangkap itu semuanya. Korlapnya juga saya kira harus diperiksa tuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.